Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus jual beli narkotika. Mahfud menyebut kasus ini sebagai tragedi baru. Menurut Mahfud MD, keterlibatan perwira tinggi Polri dalam kasus jual beli narkotika tak bisa dianggap remeh, apalagi Irjen Teddy telah dicalonkan sebagai Kapolda Jawa Timur. Mahfud menyebut Polri harus berbenah internal agar tidak ada friksi. Konsolidasi internal, hilangkan friksi-friksi. Sudahlah, sekarang mulai semuanya bersatu di dalam perbedaan masa lalu, sekarang bersatu ke masa depan. Itu kalau Polri bagus, kalau enggak ya susah, bisa saling begitu nanti. Untuk mengulas soal upaya membongkar keterlibatan anggota polisi di kasus peredaran narkoba, kita bahas bersama dengan Bang Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, dan juga ada Prof. Hernawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih buat waktunya buat di Kompas Malam. Saya ke Bang Saroni dulu. Bang, Teddy sudah ditangkap. Apakah ini menurut Anda ujung dari narkoba atau justru titik awal untuk menguak kelompok lain di dalam tubuh Polri terkait dengan jual beli narkoba? Itu waktu sebulan lalu saya di Sumut, saya bertanya, ini barang bukti baik judi online, baik narkoba, ini kemana barangnya? Apakah barang ini benar dimusnahkan atau memang pada posisi barang ini masih disimpan atau memang tahu-tahu hilang gitu. Nah, ini kejadian. Makanya saya terakhir sebelum yang bersangkutan ditetapkan tersangka, saya minta dan saya posting itu Pak Kapolri untuk menindak tegas siapapun pejabat yang terkait baik judi online maupun narkoba untuk dituntaskan, karena ini bagian dari reformasi struktural baik dari atas sampai ke bawah. Berarti sebelum kasus ini mencuat, Bang, Anda sudah mencium ya adanya gelagat jual beli narkoba di dalam tubuh institusi Polri nih, Bang? Udah, saya sebulan sebelumnya saya sudah sampaikan kok di Polda Sumut, menanyakan barang bukti narkoba itu kemana. Apakah ia dimusnahkan atau hilang? Nah, itu menjadi dasar saya bertanya pada saat kunjungan kerja, dan saya sudah ingatkan berkali-kali untuk menyelaraskan agar pihak para oknum yang bermain membackingi baik narkoba maupun judi online ini disikapi. Nah, saya rasa ini adalah mula awal. Mula awal ya, berarti masih banyak lagi yang perlu dibongkar, begitu maksud Anda, Bang? Ini bakal ada, pasti akan ada lagi hal yang lebih besar, yang lebih dari apa yang terjadi kemarin. Kita lihat nih, ini baru mula awal. Ini momentum Kapolri untuk menyelesaikan internal secara menyeluruh. Tinggal Pak Kapolri menyiasatinya secara lugas dan tegas. Ini sedang ditonton oleh semua masyarakat Indonesia dan tentunya luar negeri loh. Ini maksudnya dalam kasus narkotika ini ya, Bang ya? Baik narkotika maupun judi online. Saya fokus sama dua item. Oke, narkotika atau judi online ini bukan hal yang baru menurut Anda tadi, kemudian ini bisa jadi titik awal, masih banyak lagi. Anda sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Saroni, Prof, bahwa ini ternyata bisa dikatakan sebagai gunung es begitu? Kalau gunung es kita nggak tahu esnya kok. Kenapa? Oh, gitu ya. Kenapa? Begini ya, kasus seperti ini kalau disebut ini kelompok berarti dari awal ada jaringan yang secara sengaja baik memproduksi narkoba, memperjualbelikan dan seterusnya gitu. Yang terjadi, yang saya lihat dari konferensi pers penyidik yang menangkap itu, bagaimana ditelusuri dari Polda Metro ini kan tampaknya bukan jaringan,
gitu. Jadi Kapolda lihat mungkin ada peluang, oh tangkap itu, lalu ditilap BB-nya, barang buktinya itu kemungkinan, karena kita nggak tahu. Dan ada pembelaan dari yang bersangkutan kan, bahwa dia tidak pernah memakai, dia tidak ini, kalau ada unsur apa, unsur narkoba di dalam darahnya itu karena pemakaian anestesi, karena treatment dokter segala macam. Ya kan kita nunggu sidang peradilan etik, kode etiknya aja. Baik. Gitu. Kalau Untuk itu. menurut Prof sendiri, kalau Kalau melihat yang dari rekam jejak dari Irjen Teddy ini, apa yang akhirnya akan disangkakan dalam kasus jaringan narkoba ini? Apakah ini pembiaran atau memang wah terlibat ini dalam memanfaatkan, atau bagaimana? Kalau susah ditebak, Teddy ini kan orangnya gaul. Dia temennya itu dari sajadah sampai haram jadah gitu. Nah, kasus di Malang, kenapa dia dipindahkan ke Jatim awalnya kayak gitu? Pasti duganya karena dia pernah jadi Kapolres Kota Malang dan dekat dengan Kerangalam ini. Kerangalam itu istilah untuk arek-arek Malang. Terutama Arema gitu. Nah, jadi kalau dengan orang yang gaul itu, dia jangan salah loh, dia pernah 2 tahun apa ya jadi ajudannya Pak JK, ajudan wakil presiden. Itu pasti orang gaul, orang yang jam terbangnya tinggi gitu. Jadi kalau ditebak agak susah. Dari bad cop yang paling buruk sampai good cop, tergantung pada kesempatan apa seseorang berinteraksi dengan yang bersangkutan gitu. Dia ini mewakili satu sosok polisi yang gaul, secara ringkas disebut gaul. Nah, Gaul kalau ya, Pak, gaul ya? polisinya, ya orangnya sangat gaul sekali. Dia polisi yang disenangi tentara. Waktu di Malang itu dia gaul, akrab dengan teman-teman Kostrad di sana gitu. Dia waktu Kapolda Banten, waktu di mana-mana lah dia orangnya tuh gaul. Jadi kalau ditanya apakah dia merencanakan kalau ikut atau jadi bagian dari simpul penting untuk jaringan narkoba, bisa iya. Bisa juga dia hanya sekedar memanfaatkan, bisa juga dia tidak terlibat. Ya, Bisa ia terlibat, tapi kalau menurut Anda, Prof, Anda melihatnya lebih ke arah mana? Karena kewenangan yang ia pegang, kemudian tadi seperti kata Anda, gaul, memiliki jaringan yang luas begitu? Kalau saya kira tidak mungkin polisi yang menangkap itu tidak punya bukti, kan gitu. Dan dari konferensi pers, proses penangkapannya itu betul-betul sangat khas reserse dari bawah gitu, dari bawah. Nah, ada kasus-kasus lain yang sebetulnya dekat. Satu kasus Kapolres Bandara yang sudah disidangkan dan PTDH dipecat tidak dengan hormat. Itu karena juga nilep barang bukti narkoba gitu. Nah, kalau disebut kelompok pasti ada linknya gitu. Oke. Nah, kita lihat mereka ada link atau tidak, itu satu. Yang kedua, yang bersamaan dengan kasusnya Teddy Minahasa adalah itu direktorat satunya di narkoba itu menangkap 1,2 kilogram kokain. Ini belum diumumkan, gitu, belum diumumkan di bandara dari Brasil, orang warga negara Brasil yang ditangkap, gitu. Oke. Baik. Apakah ini berkaitan atau kebetulan? Tapi poin saya adalah kenapa yang disorot publik itu polisi yang ditangkap.
dalam hal ini misalnya waktu itu kan Sambo polisi jelek, kemudian Teddy Minahasa polisi jelek. Mungkin karena disorot karena mereka yang harusnya menegakkan hukum, harusnya memberantas narkoba, Prof. Nah, iya, tapi yang tidak disorot adalah bagaimana kesulitan polisi-polisi yang menangkap mereka. Itu kan tidak mudah. Jadi kalau dibilang kita bagaimana Oke, baik. persepsi saya gitu. Saya Ditahan dulu soal kesulitannya, tapi saya harus pastikan dulu nih ke pembuktiannya. Saya ke Bang Sahroni nih. Pasti polisi punya bukti yang kuat sehingga akhirnya menetapkan Irjen Teddy ini sebagai tersangka. Bagaimana akhirnya nanti mereka membuktikan itu? Ya, yang pertama, polisi sendiri sudah melayangkan secara terbuka tentang apa yang terjadi. Dan yang kedua, dua alat bukti pasti sudah dipegang dengan gelar perkara yang sudah lengkap dan akhirnya menjadikanlah seorang irjen yang kiranya yang tadi Prof bilang bahwa emang ini gaul. Teddy Minahasa saya kenal dari zaman Kompol yang luar biasa sepak terjangnya, dan akhirnya dengan situasi yang terakhir kemarin agak kaget. Tapi itulah fakta di mana pada prosesnya Polda Metro patut diapresiasi dengan pola jaringan yang dari level bawah dengan kondisi yang memang faktanya terang benderang. Nah, kita nggak mau hanya sampai di sini dengan keterbukaan yang sudah ada, tahu-tahu nanti melempem. Nah, Kapolri, saya menuntut Pak Kapolri untuk menyikapi ini serius dengan segala suasana. Suka nggak suka, saatnya bersih-bersih dalam ritual judi dan narkoba. Baik, berarti memang harus ada bersih-bersih di situ. Tapi yang juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana akhirnya bersih-bersih harus dilakukan. Langkah awalnya seperti apa? Kan Menko Polhukam juga mengatakan bahwa perlu ada beres-beres di internal Polri. Apakah ini mengindikasikan memang di banyak friksi-friksi, kelompok-kelompok yang ada di dalam institusi Polri yang saling menyerang begitu terkait dengan hal ini? Kita bahas usai jeda ya. Ada Bang Sahroni dan juga Prof Hernawan. Usai jeda berikut ini kami akan kembali bersama Anda.